Baik, jadi di sini untuk soal nomor satu dapat dijawab dengan jurnal yang berjudul Quinolone 2 sulfonamid yang terindeks Q1. Di sini terdapat kutipan dan terdapat dari struktur sulfonamid sendiri. Dari kutipan ini, menunjukkan bahwa senyawa sulfonamida memiliki donor dan akseptor ikatan hidrogen. Donor berasal dari gugus min NH, amina, atau sulfonamida, sedangkan akseptor berasal dari atom oksigen pada gugus sulfonil, SO2, serta atom nitrogen lain dalam struktur. Hal ini membuktikan bahwa sulfonamida memiliki gugus fungsi utama berupa sulfonamida, min SO2 NH2, dan amina min NH. Karena banyaknya donor dan akseptor ikatan hidrogen, senyawa ini menjadi sangat polar dan mudah berinteraksi dengan air. Setelah itu, ada jurnal lain yang berjudul Hydrogen Bonding in Sulfonamid yang telah terakreditasi kedua. Di sini terdapat kutipan jurnal yang menjelaskan bahwa atom hidrogen pada gugus amina dalam sulfonamida cenderung membentuk ikatan hidrogen dengan oksigen sulfonil. Ini menegaskan bahwa gugus PIN-NH berperan sebagai donor, gugus SO2 berperan sebagai akseptor. Akibatnya, molekul memiliki banyak interaksi polar sehingga bersifat hidrofilik, tetapi kurang mudah menembus membran lipid. Lalu di jurnal yang ketiga, yang telah terindeks Q2, terdapat kutipan yang menjelaskan bahwa kemampuan suatu molekul dalam membentuk ikatan hidrogen sangat mempengaruhi kemampuannya menembus membran biologis. Jika suatu senyawa memiliki terlalu banyak donor dan akseptor ikatan hidrogen, seperti sulfonamida, maka permeabilitasnya akan menurun. Oleh karena itu, untuk meningkatkan kemampuannya menembus membran, diperlukan peningkatan lipofisilitas, misalnya dengan mengganti H pada min NH2 dengan gugus alkil atau aril, menambahkan gugus nonpolar, mengurangi kemampuan ikatan hidrogen. Dengan demikian, molekul menjadi lebih mudah larut dalam lipid dan lebih mudah masuk ke dalam sel. Jadi kesimpulannya dari tiga jurnal tersebut yaitu senyawa sulfonamida memiliki gugus fungsi utama min SO2 NH2 sulfonamida dan min NH, maaf, amina yang mampu membentuk banyak ikatan hidrogen sehingga bersifat polar dan hidrofilik. Akibatnya, senyawa ini cenderung sulit menembus membran biologis yang bersifat lipid. Oleh karena itu, untuk meningkatkan permeabilitasnya, perlu dilakukan modifikasi struktur seperti mengurangi kemampuan ikatan hidrogen dan meningkatkan lipofisilitas melalui penambahan gugus nonpolar atau substitusi pada gugus amina. Lalu untuk menjawab soal nomor 2, didapatkan jurnal yang telah terindeks Q1 dan ini merupakan struktur senyawanya, yaitu struktur senyawa ibuprofen. Di sini saya menggunakan obat ibuprofen sebagai contoh konkretnya. Pada jurnal yang pertama, ini menjelaskan bahwa ibuprofen memiliki sifat lipofilik yang tinggi sehingga menyebabkan kelarutannya dalam air yang rendah. Hal ini berdampak pada proses disolusi yang kurang optimal di dalam cairan tubuh, sehingga jumlah obat yang dapat diserap menjadi terbatas dan akhirnya menurunkan bioavailabilitasnya. Lalu, pada kutipan kedua, ini menjelaskan bahwa peningkatan kelarutan ibuprofen dapat dilakukan melalui proses ionisasi. Ketika ibuprofen berada pada kondisi pH di atas pKa, senyawa akan berubah menjadi bentuk terionisasi yang lebih polar atau hidrofilik, sehingga lebih mudah larut dalam air dan meningkatkan potensi absorpsi dalam tubuh. Lalu untuk jurnal kedua sebagai jurnal pendukung yang telah terakreditasi Q1, di sini pada kutipan ini menjelaskan bahwa peningkatan hidrofisilitas ibuprofen juga dapat dilakukan melalui pembentukan garam, seperti ibuprofen natrium atau ibuprofen lisin. Penambahan ion tersebut menyebabkan molekul menjadi lebih hidrofilik, sehingga kelarutan meningkat. Proses disolusi menjadi lebih cepat, dan absorpsi obat dalam tubuh menjadi lebih optimal. Dengan demikian, bioavailabilitasnya ibuprofen dapat ditingkatkan secara signifikan. Jadi kesimpulan dari jurnal yang telah digunakan untuk menjawab soal tadi yaitu ibuprofen yang bersifat lipofilik memiliki kelarutan rendah sehingga bioavailabilitasnya terbatas. Berdasarkan jurnal, peningkatan hidrofisilitas dapat dilakukan melalui proses ionisasi atau pembentukan garam yang membuat obat lebih mudah larut dalam air. Dengan meningkatnya kelarutan dan disolusi, absorpsi obat menjadi lebih baik sehingga bioavailabilitasnya meningkat. Lalu untuk menjawab soal nomor 3,
Ada tiga hal sensitif pada sediaan injeksi terjadinya interaksi antar bahan aktif dan eksipien. Salah satunya, yang pertama ada sensitif terhadap pH. Pada jurnal ini menjelaskan bahwa eh, bahwa eksipien, khususnya buffer citrat, memiliki peran penting dalam mempengaruhi stabilitas benzil pensilin, dan ini merupakan struktur dari benzil penicillin itu sendiri. Dalam formulasi tanpa buffer yang sesuai, benzil penicillin cenderung lebih cepat mengalami degradasi akibat kondisi pH yang tidak stabil. Sebaliknya, penggunaan buffer citrat dapat menjaga pH larutan tetap optimal sehingga meningkatkan stabilitas obat dan memperlambat proses degradasi. Hal ini membuktikan bahwa interaksi antar bahan aktif dan eksipien tidak selalu merugikan, tetapi dapat bersifat dua arah, yaitu dapat mempercepat kerusakan obat jika tidak cepat, atau justru meningkatkan kestabilan jika diformulasikan dengan benar. Oleh karena itu, pemilihan eksipien dalam sediaan injeksi menjadi faktor krusial untuk memastikan stabilitas dan efektivitas obat tetap terjaga. Lalu, sensitivitas yang kedua yaitu oksidasi. Pada jurnal yang terindeks Q2 ini, saya menggunakan contoh obat ampicillin, dan ini struktur obat ampicillin. Dalam uji degradasi paksa, ampicillin yang diberikan agen oksidasi seperti H2O2 menunjukkan hasil terdegradasi secara signifikan hingga tidak terdeteksi lagi. Hal ini membuktikan bahwa ampicillin sangat sensitif terhadap reaksi oksidasi. Dalam konteks sediaan injeksi, kondisi ini menjadi penting karena beberapa eksipien, seperti surfaktan, dapat mengandung impuritas berupa peroksida yang berpotensi memicu degradasi oksidatif. Dengan demikian, ampicillin merupakan contoh nyata obat injeksi yang dapat mengalami oksidasi akibat interaksi dengan komponen formulasi, sehingga pemilihan eksipien harus dilakukan secara hati-hati untuk menjaga stabilitas obat. Lalu sensitivitas yang ketiga yaitu fotodegradasi atau cahaya, yang terdapat pada jurnal yang telah terindeks 1, terdapat dua kutipan yang menjelaskan bahwa, di sini saya menggunakan obat nifedipine. Ini merupakan struktur obat tersebut. Pada kutipan, nifedipine merupakan obat yang sangat sensitif terhadap cahaya, di mana paparan sinar UV dapat menyebabkan terjadinya fotodegradasi yang menurunkan efektivitas terapinya. Dalam jurnal disebutkan bahwa proses fotodegradasi dapat mengurangi kadar nifedipine secara signifikan hingga sekitar 65%, sehingga berdampak langsung pada penurunan efek obat. Dalam sediaan injeksi atau larutan, kondisi ini menjadi lebih kritis karena eksipien dan wadah transparan memungkinkan cahaya masuk dan mempercepat degradasi. Oleh karena itu, nifedipine harus dilindungi dari cahaya, misalnya dengan penggunaan wadah gelap. Hal ini menunjukkan bahwa nifedipine adalah contoh nyata obat yang sensitif terhadap cahaya akibat interaksi antara zat aktif, eksipien, dan lingkungan. Untuk soal yang keempat, di sini saya menggunakan contoh obat ibuprofen, dan ini merupakan struktur dari ibuprofen itu sendiri. Pada jurnal yang terindeks Q1, di sini disebutkan bahwa ibuprofen merupakan senyawa yang dapat mengalami ionisasi, sehingga dapat berada dalam bentuk ion maupun bentuk netral tergantung pada pH lingkungan. Dalam jurnal disebutkan bahwa ibuprofen termasuk senyawa yang dapat berada as ionic forms and or neutral forms, di mana bentuk ionik akan lebih dominan pada kondisi pH yang lebih tinggi dari pKa. Perubahan antara bentuk ion pada bentuk ion dan non-ion ini sangat mempengaruhi sifat fisikokimia obat, seperti kelarutan dan permeabilitas. Bentuk ionik lebih mudah larut dalam air sehingga mempercepat eliminasi melalui urin, sedangkan bentuk non-ion lebih mudah menembus membran biologis dan meningkatkan absorpsi. Dengan demikian, keberadaan ikatan ion pada ibuprofen berperan penting dalam menentukan aktivitas serta proses eliminasinya dalam tubuh.